sering bolos ya. Ya apa aja berarti ya Bapak? Semua ya. Teman Bapak mau masuk gitu ya. Kita dikasih Oke, baik. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas belum ini ya? Belum baca doa tadi ya? Sebelum Bapak mulai pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya anak-anak membaca doa terlebih dahulu. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan yang ini Bapak akan menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pada minggu lalu Bapak menjelaskan tentang menghindari sifat sum'ah dan sifat ya. Itu termasuk apa? Boleh ya. Masuk dosa syirik menyekutukan Allah. Tapi itu masih diampuni dosanya apabila orang tersebut bertaubat dengan taubatan Tuhan. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas banyak sekali terjadi di generasi Z. Ya, kita sebagai anak-anak sejak SMA kita tuh harus mencari teman yang baik agar pergaulan tuh menjadi baik, tidak salah dalam langkah. Contoh Mas Abdillah. Baik, contoh ya teman-teman. Nah, Bapak pengertian itu tadi seperti itu ya. Kemudian masuk ke pembahasan 2 tentang pengertian zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pak, kalau laki sama laki zina itu Pak? Zina. Masuk konteksnya beda. Masuk ke LGBT. Ada kisah seorang pemuda, seorang laki-laki pada zaman dahulu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dikasih pilihan tentang dosa khamar. Kan datang seorang perempuan tuh. Nah, dikasih pilihan sama cewek tersebut. Nah, dikasih pilihan ringanan dosa zina, dosa khamar, atau dosa membunuh. Nah, orang tersebut itu berpikiran bahwa dosa khamar itu yang paling ringan. Terus cobalah. Coba. Kemudian orang tersebut meminum khamar sampai hilang akalnya. Hilang akal. Akalnya hilang bos. Iya. Dia kan ibaratnya minum khamar itu pikirnya kemana-mana kan. Habis itu dia zina. Dia dibunuh. Dia dibunuh kan sama cewek sebut kan. Nah, oh, ya gitu. Dan dalil tentang Al-Quran yaitu wala taqrabuz zina.
Mana kanan? Inahu. Inahu ya. Inahu kana fahisatan. Masya Allah, bagus sekali. Tulis ya. Coba Mas Abdillah, bisa kan tadi? Ya, Iya, Pak. urutan kedua ya. Coba ditulis. Maju ke depan. Nggak bisa saya. Bisa. Gak ada yang nggak bisa. Saya belum coba. Saya nggak bisa, Pak. Ya. Apa ini? Artinya? Artinya, Tulis artinya apa artinya? oh, artinya teman-teman aja. Artinya Artinya apa? yang baca. Arahnya. Aduh, nggak Bapak bisa. R di sini R-nya. Harus lihat dulu ini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Dikit aja. Dikit. Itu ya. Tipis. Nah, Kita lihat aja ya. ya udah. Batasnya adalah perbuatan yang keji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina itu tidak harus berupa dengan hubungan seks. Zina itu bisa berupa dengan mata. Contoh. Ya, contoh. Mas Rifki sedang mengendarai sepeda motor. Nggak mungkin kan pandangannya cuma ke depan doang. Kemudian pasti dia lihat kanan kiri gitu lah. Iya. Kemudian ada seorang wanita yang auratnya masya Allah. Habis itu dia melihat kayak gini. Nabrak, Pak. Nggak boleh. Cara yang baik agar kita terhindar itu yaitu setelah melihat itu tanpa disengaja nih, yaitu mengucapkan tapi nggak boleh kalau astagfirullah itu nggak boleh gitu. Udah itu cukup sekali aja. Kemudian dampak pergaulan bebas yaitu yang pertama melemahkan iman dan takwa. Dampak apa aja yang gitulah. Seorang dampak pergaulan bebas dan zina yaitu melemahkan iman dan ketakwaan. Apabila iman seorang tersebut turun, berarti seorang tersebut masih melakukan maksiat, dosa, imannya turun. Turun kemana, Pak? Turun. Yang kedua, hilangnya rasa malu dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ya. Nah, hilangnya rasa malu dan tanggung jawab. Seorang yang melakukan hal tersebut maka akan hilang rasa malunya, bukan rasa kemaluannya, rasa malu dan tanggung jawabnya pada orang tersebut. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan dan merusak masa depan. Ya. Masa depan. Jadi masa depannya rusak, Pak ya? Ya. Generasi muda. Bahaya banget ya teman-teman ya. Kalau kita terjumus dalam hal tersebut. Setelah perilaku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai.
Mungkin cukup sekian dari Bapak. Siapa yang bisa menyimpulkan dari yang Bapak bahas? Ayo, Latija mungkin boleh sedikit menyampaikan kesimpulannya. Masya Allah, bagus sekali. Oke, mungkin yang sedikit ini bisa dipahami ya, bisa mengerti, dan kita sebagai seorang muslim harus menjaga perilaku kita tidak salah melangkah. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Bapak soal dibagi kelompok. Maunya dibagi kelompok berapa? Dua. Maunya rame aja, biar selesai ya. Dibagi dua kelompok. Nah, minggu depan dikumpul ya. Mungkin yang sedikit ini apabila ada salah kata dari Bapak mungkin bisa dimaafkan, itu datangnya dari Bapak sendiri. Mungkin cukup kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.